Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan, kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan diterpal setujui adalah yang statusnya adalah guru. Ya. Kemudian ada satu hal yang mengejutkan Bapak Ibu dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, dan ini disampaikan langsung oleh Pak Fajar selaku admin tim SIM PKB, bahwa dalam paparan sosialisasi pendaftaran PPG dalam jabatan itu status kepala sekolah, ya, kepala sekolah itu tidak bisa mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022, dan banyak sekali rekan-rekan kami kepala sekolah, baik kepala sekolah negeri yang belum sertifikasi, kepala sekolah yayasan, kepala sekolah TK yang belum sertifikasi, ketika kemarin tanggal 12 membuka akun PPG SIM PKB-nya masing-masing, ternyata status kepala sekolah itulah yang menyebabkan Bapak Ibu tidak menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu. Nah, berikut ini terkait dengan solusi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang belum terundang, belum menjadi sasaran ketika kemarin hingga saat ini membuka akun PPG SIM PKB-nya masing-masing adalah di luar sasaran PPG dalam jabatan. Kami telah upayakan Bapak Ibu untuk follow up ke atas, sehingga harapan kami adalah Bapak Ibu kepala sekolah juga memperoleh kesempatan juga menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Karena tahun sebelumnya, tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 itu Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa mendaftar dan menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2021. Namun berbeda dengan kenyataan, dan kemarin pun juga sudah disampaikan oleh Pak Fajar bahwa untuk status kepala sekolah itu tidak bisa mendaftar dan tidak bisa verbal hingga selesai dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Tentu saja ini sangat mengecewakan bagi Bapak Ibu kepala sekolah, karena sejatinya kepala sekolah itu adalah berdasarkan dengan Permen terbaru Bapak Ibu, Permen nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, SD, kemudian SDLB, SMP, SMA, SMP luar biasa, SMP LB, SMA, SMK, dan sekolah menengah atas luar biasa atau SMA LB, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, dari sini seharusnya tidak ada ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa kepala sekolah juga tidak berkesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan, serta dalam edarannya Bapak Ibu, dalam surat edaran pertama yang tertanggal 4 Februari itu disampaikan dalam persiapan pendaftaran itu di sini tidak disebutkan selain kepala sekolah seperti itu ya. Dan juga dalam persyaratan seleksi administrasi, persyaratan peserta itu di sini tidak dicantumkan juga sebagai tidak sebagai kepala sekolah seperti itu. Sehingga kemarin dalam mulai dibukanya pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 tanggal 12 kemarin yang seharusnya dijadwalkan tanggal 10 namun diundur. Nah, rekan-rekan kepala sekolah inilah yang cukup kecewa ya, karena beliau tidak diberi sasaran atau tidak berkesempatan untuk mengikuti pendaftaran. Namun ini solusinya Bapak Ibu, semoga hari ini kalau Bapak Ibu membuka SIM PKB-nya masing-masing itu akan ada maintenance ya, ada maintenance atau pemutakhiran layanan itu dimulai tanggal 13 hari ini pukul 8 hingga besok pagi pukul 8 tanggal 14 Februari. Ini mudah-mudahan ada banyak hal yang akan berubah Bapak Ibu. Jadi besok pagi silahkan dicek di akun PPG SIM PKB-nya masing-masing. Harapan kami seperti juga harapan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu yang tadinya bukan memenuhi atau tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan berdasarkan data cut off tanggal 30 Januari itu dan surat edaran itu, Bapak Ibu akan diundang seperti itu ya, baik dalam hal data-data lainnya yang belum sesuai seperti itu. Nah, contohnya ini tidak diundang ya karena statusnya sudah sertifikasi. Namun bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah, harapan kami adalah besok pagi itu ketika usai dari pemutakhiran layanan SIM PKB ini, Bapak Ibu akan menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu, dan
ini yang bisa kami upayakan, karena ketika kami follow up ke dinas maupun ke LPMP pun, bahwa untuk fungsi dari admin atau operator dinas pendidikan itu fungsinya hanya ini Bapak Ibu. Jadi ketika kami follow up ke dinas maupun ke LPMP, ya jawabannya kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya hanya bisa menyampaikan ke admin SIM PKB untuk kendala ini, terutama adalah terkait bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Baik, kita tunggu hasil pemutakhiran layanannya besok pagi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mensupport dan mendukung serta berdoa agar Bapak Ibu juga mendapat sasaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Beberapa persyaratan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira. Tahun ini kami menggunakan data cut-off sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di sini. Yang pertama di bagian paling atas adalah NIK dan NUPTK yang mensyaratkan kondisinya valid, ya. Jadi NIK dan NUPTK-nya valid, dan ini diambil dari Verval PTK Pusdatin, ya. Jadi status validnya NIK dan NUPTK ini akan menentukan apakah calon peserta yang sudah mendapatkan notifikasi, sudah termasuk dalam cut-off, bisa melakukan pengisian profil atau tidak. Jadi selama belum hijau, maka silakan dilengkapi atau di-update melalui Verval PTK Pusdatin. Kemudian data belum sertifikasi ini didapatkan dari Sertiden GTK, ya. Kemudian untuk dari data Dapodik sendiri ada guru tetap atau non PNS atau yayasan, kalau singkatnya di luar statusnya honor sekolah kalau nggak salah, ya. Kemudian kualifikasi S1 atau D4, usia maksimum 58 tahun pada 31 Desember 2022. TMT-nya mohon maaf ini belum diedit karena ini agak sebelum ada kebijakan terbaru hingga 1 Januari 2019. Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan, kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan di-verval setujui adalah yang statusnya adalah guru, ya. Kemudian untuk data ASN P3K ini juga didapatkan dari Sertiden GTK. Kemudian kalau yang paling bawah ini konsep yang masih belum dipastikan Bapak dan Ibu, mohon bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, cut-off ini berbasis PTK ID di Dapodik. Jadi walaupun beberapa data verbalnya itu ada di luar Dapodik, contohnya NIK dan NUPTK di Pusdatin, namun dia pasti terkoneksi dengan Dapodik. Karena itu bagi yang sudah termasuk sebagai calon peserta PPG pada saatnya nanti sudah dirilis pendaftaran, itu akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia akan bisa melakukan melengkapi profil di SIM PKB untuk kemudian dilakukan tahap verval.